Salam, perkenalkan nama saya Indah Nafrisilya. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Katolik Musikaritas. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep keperawatan kritis. Yang mana sebelum masuk ke materi lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa itu keperawatan kritis. Keperawatan kritis adalah keahlian khusus dalam ilmu keperawatan yang dihadapkan secara rinci dengan pasien serta bertanggung jawab atas masalah yang sedang mengancam jiwa pasien sendiri. Perawat kritis sendiri adalah perawat profesional yang resmi bertanggung jawab untuk memastikan pasien dengan sakit kritis dan keluarga pasien mendapat kepedulian secara menyeluruh atau secara optimal. Peran dari perawat kritis sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama sebagai palliative care di lingkungan ICU, kemudian perawat sebagai perawat edukator, yang mana perawat edukator sendiri di sini dengan cara memberikan bimbingan kepada pasien dan keluarga dalam proses akhir kehidupan yang akan dialami oleh pasien. Kemudian perawat sebagai pemberian asuhan keperawatan kritis. Kemudian perawat sebagai advokat pasien dan keluarga, yang mana di sini perawat sebagai perantara atau penerjemah komunikasi antara pasien dan keluarga dengan dokter yang menangani pasien. Dan tak lupa juga di sini perawat membantu keluarga untuk mengelola stres mereka dengan cara membangun coping yang efektif, dapat menghindarkan keluarga dari gangguan psikologis dan fisik selama menemani pasien di ruang ICU. Tak lupa juga peran perawat yaitu untuk melaksanakan intervensi secara mandiri maupun kolaboratif komprehensif untuk mencegah munculnya masalah penurunan fungsi fisik dan kognitif pada pasien di ruang ICU. Nah, untuk evidence based keperawatan klinis sendiri yaitu ada 6. Salah satunya yang pertama yaitu mengelola identitas pasien sebelum melakukan tindakan dan prosedur. Yang kedua itu melakukan komunikasi antar tenaga kesehatan, melakukan komunikasi terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan kepada pasien. Yang ketiga itu bagaimana cara perawat dalam memberikan medikasi, prinsipnya dan perannya dalam memberikan medikasi seperti obat-obatan. Kemudian mengecek benar pasien, benar prosedur, dan benar area pembedahan sebelum melakukan tindakan. Kemudian yang keempat itu melakukan pendidikan kesehatan pada pasien. Dan yang kelima itu menerapkan cuci tangan yang dilakukan oleh perawat kepada pasien, keluarga, serta pengunjung di rumah sakit. Dan yang keenam itu melakukan pengelolaan risiko jatuh dengan melakukan pengkajian, intervensi, implementasi, serta memonitoring. Nah, untuk efek kondisi kritis bagi pasien secara psikososial dan edukasi. Nah, efek yang ditimbulkan secara psikososial sendiri yaitu yang pertama adanya rasa takut yang nyata tentang kematian yang dialami pasien dan keluarga. Yang kedua, pengaruh terhadap anggota keluarga yang dirawat dirasakan oleh keluarga dan pasien. Kemudian keluarga mengalami banyak masalah krisis yang sama pada pasien. Kemudian banyak perubahan perilaku yang dialami oleh keluarga dan pasien, yaitu salah satunya penolakan, kecemasan, serta marah. Kemudian untuk pemberian edukasinya yaitu yang pertama, kita menjelaskan kondisi pasien dengan komunikasi yang baik dan tertata. Jika perlu, kita libatkan perawatan paliatif pada keluarga pasien. Kemudian rumah sakit tak lupa memberikan fasilitas agar keluarga sendiri, tim kesehatan, dan pasien dapat berkomunikasi melalui video komunikasi. Baiklah, penjelasan materi mengenai konsep keperawatan kritis itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.